so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Baik, langsung saja kita masuki pembahasan mengenai materi sejarah terbentuknya Cekoslowakia. Jadi ada beberapa poin dalam sejarah Cekoslowakia yang akan saya bahas. Kita mulaikan dari terbentuknya Cekoslowakia, terpecahnya Cekoslowakia, bersatunya kembali Cekoslowakia, dan yang terakhir adalah reformasi Beludru atau Velvet Revolution. Jadi masuk poin pertama, terbentuknya Cekoslowakia. Jadi Cekoslowakia ini hampir sebagian besar dari kita mungkin belum mengetahui jika negara Cekoslowakia pernah ada di daratan Eropa. Negara Cekoslowakia terbentuk sekitar akhir Perang Dunia I atau tepatnya pada bulan Oktober 1918 dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di Eropa Tengah. Perlu diketahui juga kita melihat terbentuknya negara Cekoslowakia merupakan penggabungan antara dua negara yakni Ceko dan Slowakia. Ceko sendiri berada di bagian barat, sedangkan Slowakia berada di bagian timur. Setelah bergabung menjadi negara Cekoslowakia, negara ini memiliki ibu kota di Praha, yang saat ini telah menjadi ibu kota dari negara Cekoslowakia. Terbentuknya negara Cekoslowakia berawal dari runtuhnya kekuasaan Austria-Hongaria pada tahun 1918. Untuk semakin memperlemah kekuatan dari Austria-Hongaria sehingga mereka tidak lagi memberikan ancaman ke depannya, para negara sekutu yang menekankan Perang Dunia I mulai memecah wilayah Austria-Hongaria menjadi beberapa bagian negara kecil, dan salah satu negara kecil itu yakni Cekoslowakia. Sejak terbentuknya negara Cekoslowakia menjadi sebuah negara republik, negara ini sudah terkenal sebagai negara industri yang cukup maju di Eropa. Hal ini disebabkan semasa kekuasaan Austria-Hongaria, Cekoslowakia dijadikan sebagai pusat industri dan salah satunya yakni pembuatan senjata. Kemudian menuju ke terpecahnya Cekoslowakia. Perkembangan Cekoslowakia tidak berhenti sampai sini saja. Seperti yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, jika Cekoslowakia merupakan negara yang terbentuk dan masuk ke dalam wilayah kekuasaan Austria-Hongaria. Tidak heran jika beberapa etnis dari Jerman, penduduk Jerman dan Austria memiliki etnis yang sama ditemukan di negara ini. Akibatnya pada pemerintahan Adolf Hitler, Jerman berusaha mengambil wilayah Sudetenland, yaitu sebuah wilayah yang berada di bagian barat Cekoslowakia, untuk kemudian menggabungkannya dengan wilayah Jerman. Sedangkan di negara Cekoslowakia sendiri juga terpecah menjadi dua bagian, yang keduanya tunduk kepada Jerman, yakni Slovakia dan Bohemia Moravia atau Ceko. Kemudian bersatunya kembali Cekoslowakia setelah Jerman mengalami kekalahan, yang juga menjadi tanda berakhirnya Peperangan Dunia II di tahun 1945. Cekoslowakia kembali menjadi satu negara, akan tetapi luas wilayahnya menjadi lebih kecil akibat sisi bagian timur atau wilayah Karpatia, Rutenia dikuasai oleh Rusia. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1948, negara Cekoslowakia berubah menjadi negara komunis.
bersamaan dengan kemenangan Partai Komunis pada tahun yang sama. Kemenangan Partai Komunis tersebut dipengaruhi dari berbagai pihak, mulai dari intimidasi oleh milisi komunis, demonstran, hingga penyebaran gedung pemerintah. Tidak hanya itu saja, dilakukan juga deportasi massal terhadap etnis Jerman di Cekoslowakia. Pemerintahan komunis ternyata memberikan banyak perubahan di Cekoslowakia. Pemerintahan mendirikan sebuah institusi untuk menjaga gereja-gereja Katolik tetap berada di bawah kendali pemerintah. Melakukan penangkapan massal kepada para pemuka agama yang terbukti tidak ingin bekerja sama dengan rezim komunis, serta hubungan antara negara Vatikan dengan komunitas Katolik di Cekoslowakia juga diputus. Bahkan ada ribuan anggota Partai Komunis Cekoslowakia ditangkap karena dianggap melakukan spionas dan konspirasi anti pemerintah. Di masa awal kekuasaan komunis, Cekoslowakia masih menjadi salah satu negara maju di benua Eropa. Akan tetapi sistem ekonomi yang dianut adalah ekonomi terpusat, sehingga kurang efektif dan efisien. Maka seiring berjalannya waktu, ekonomi dan industri di negara ini mengalami kemunduran jika dibandingkan negara-negara lain yang ada di blok barat. Kemudian kita memasuki revolusi Bludru atau Velvet Revolution. Puluhan tahun negara Cekoslowakia berada di bawah pengaruh rezim komunis hingga berakhir rezim tersebut pada tahun 1989. Runtuhnya rezim komunis juga dipengaruhi oleh runtuhnya rezim komunis di Eropa Timur serta kebijakan luar negeri di Uni Soviet. Muncullah aksi demokrasi serta pemogokan terjadi di Cekoslowakia yang menekan pemerintah untuk segera melakukan reformasi politik, hingga akhirnya pemerintah membentuk pemerintah koalisi dan terpilih Václav Havel sebagai presiden sementara Cekoslowakia pada tahun 1989. Pada bulan Juli 1990 dilakukan pemilu multipartai dan terpilih kembali Václav Havel sebagai presiden. Semasa pemerintahannya, sistem ekonomi sudah lagi terpusat. Banyak perusahaan swasta mulai bermunculan. Media mulai dapat melakukan pemberitaan secara bebas. Periode transisi dan rezim komunis menjadi ke arah demokrasi tersebut dikenal dengan istilah revolusi Bludru atau Velvet Revolution. Revolusi Bludru ini berlangsung dari tanggal 17 November sampai dengan 29 Desember tahun 1989. Rakyat Cekoslowakia berharap untuk segera berakhir masa pemerintahan dari Partai Komunis Cekoslowakia yang sudah berkuasa sejak 25 Februari 1948. Ketika ada kemajuan, maka ada kemunduran. Kemungkinan besar negara Cekoslowakia hanya berangan-angan untuk lebih dari yang lebih. Kemudian kita akan membahas kembali terpecahnya Cekoslowakia. Setelah berhasil melakukan revolusi, masalah yang dihadapi Cekoslowakia belum berakhir. 1 tahun setelah terpilih Václav Havel sebagai presiden, diadakan lagi pemilihan umum guna melegitimasi pemerintahan Havel serta melakukan penetapan acuan dan misi dalam menangani sisa-sisa rezim komunis yang masih ada. Dalam masa pemerintah Havel terdapat ancaman untuk membangun Cekoslowakia, yakni stabilitas politik
serta potensi adanya gesekan antara dua pihak yaitu Ceko dan Slowakia. Di masa pemerintahannya juga, Havel dihadapi permasalahan yakni terpecahnya Cekoslowakia menjadi dua pada tahun 1 Januari 1993.